Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terbagi menjadi tulang dan juga otot. Yang pertama kita akan belajar mengenai tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif pada tubuh manusia. Tulang sendiri dibagi menjadi dua, ada tulang keras dan juga tulang rawan. Yang pertama kita akan belajar dulu mengenai tulang rawan. Tulang rawan merupakan rangka penyangga pada tahapan embrio. Setelah dewasa, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras dan ada beberapa tulang yang tidak menjadi tulang keras. Jadi, ketika kita masih tahap embrio, masih di dalam kandungan, seluruh tubuh kita tersusun atas tulang rawan. Setelah kita dewasa, tulang rawan kita akan berkembang menjadi tulang keras. Tetapi ada beberapa tulang pada tubuh kita yang tidak bisa menjadi tulang keras. Tulang rawan terdiri atas anyaman serat dan dimiliki sel tulang rawan atau disebut kondrosit yang menghasilkan matriks kondri. Jadi, kondrosit itu merupakan sel tulang rawan. Matriks tulang rawan tersusun dari serat kolagen dan kompleks protein karbohidrat yang disebut dengan kondroitin. Jadi, matriks tulang rawan itu disebut kondroitin. Kemudian, tulang rawan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Pada video kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini memiliki matriks yang homogen dan bersifat halus serta transparan. Nah, di sini merupakan gambar sel tulang rawan hialin. Jadi, pada bagian lingkaran ini merupakan kondrosit. Kondrosit itu merupakan sel tulang rawan. Sedangkan di luar kondrosit ini bisa kita lihat ini merupakan matriks kondrit. Kemudian, di mana letak tulang rawan hialin pada tubuh kita? Yang pertama, dia terletak pada trakea. Jadi pada trakea ini dia tersusun atas tulang rawan hialin. Kemudian tulang antara tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian tulang pada cuping hidung kita. Ketiga ini merupakan organ yang tersusun dari tulang rawan hialin. Selanjutnya yaitu tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis bersifat lentur dan memiliki matriks elastis dan bercabang-cabang. Berikut ini merupakan gambar sel rawan elastis. Yang pertama, ini adalah inti sel pada tulang rawan elastis atau disebut dengan kondrosit. Kemudian ini seperti serat-serat ini itu merupakan serat elastis pada tulang rawan elastis. Jadi ciri yang membedakan antara tulang rawan hialin tadi yaitu dia memiliki serat elastis. Ini bentukan seperti serat-serat ini merupakan serat elastis. Kemudian letak tulang rawan elastis di tubuh kita yaitu di
bagian epiglotis ini. Ini merupakan organ yang tersusun dari tulang lawan elastis. Kemudian ada bagian luar telinga kita. Luar telinga kita ini merupakan tulang rawan elastis. Selanjutnya yaitu tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa memiliki sifat kurang lentur dan matriksnya mengandung kolagen yang tidak teratur. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa tulang rawan yang sedikit lebih keras dibandingkan hialin dan juga elastis fibrosa, karena seperti ciri-cirinya dia kurang lentur. Kemudian kolagennya juga tidak teratur. Ini merupakan gambar dari sel tulang rawan fibrosa. Yang pertama ada matriksnya, kemudian ada inti sel atau bisa disebut kondrosit. Kemudian di sini ada serat kolagen. Bisa dilihat serat kolagennya di sini dia tidak beraturan, tidak teratur. Kemudian letak dari tulang rawan fibrosa di tubuh kita. Yang pertama di antara ruas tulang belakang. Kalau pada gambar ini digambarkan yang berwarna biru ini. Ini merupakan tulang rawan fibrosa. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai tulang keras. Jadi ini merupakan gambaran dari tulang keras. Yang pertama, bagian luar tulang keras dilapisi periosteum. Yang mana periosteum? Nih, bagian luar ini namanya periosteum. Nih, seperti bentuk kulit ini. Ini kalau diiris secara melintang, ini periosteum. Jadi kalau kita pernah melihat tulang ayam misalnya, ada bagian lapisan yang sangat tipis seperti kulit di luar tulang, itu merupakan periosteum. Kemudian sel tulang keras atau osteosit membentuk lingkaran konsentris berlapis-lapis. Jadi di dalam tulang keras ini dia bentuknya seperti lingkaran. Jika diiris seperti melintang akan terbentuk bagian yang berbeda-beda. Makanya di sini dia disebut lingkaran konsentris yang berlapis. Jadi ada lapisan-lapisan yang berbeda-beda. Sekeliling tulang keras memiliki matriks yang tersusun dari kolagen dan mineral yang terdiri dari ion kalsium dan fosfat. Jadi pada tulang keras ini dia memiliki matriks yang tersusun dari kolagen, mineral, kalsium, magnesium, dan fosfat. Nah, dari beberapa materi ini itu yang membuat tulang keras dia sifatnya itu keras. Kemudian matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris disebut lamela. Ini seperti kita ketahui dia nanti akan berbentuk seperti lingkaran itu disebut lamela. Kemudian lingkaran sel dan matriks tulang keras mempunyai saluran Hebers. Saluran Hebers mempunyai fungsi yaitu menyuplai zat makanan dari tulang keras karena terdapat pembuluh darah. Jadi pada irisan melintang ini dia disebut sebagai saluran Hebers. Jadi saluran Hebers ini terdapat ini bagian saluran Hebers. Dia terdapat pembuluh darah sehingga dia mampu mensuplai makanan ke tulang kita. Kemudian sel tulang keras satu dan yang lainnya dihubungkan oleh kanalikuli dan membantu tulang mendapat oksigen, makanan, dan membuang limbah. Kita lihat kanalikuli ada di bagian ini. Jadi antara sel tulang satu dan sel tulang lainnya dihubungkan oleh kanalikuli. Jadi suplai oksigen, makanan dia
tersalurkan. Seperti kita tahu kan kulit ini kan bentuknya seperti saluran, sehingga dia mampu menyalurkan oksigen, makanan, dan juga limbah-limbah. Bentuknya seperti saluran-saluran ini. Saluran Hackers, lingkaran sel dan matriks sel membentuk sistem Hackers. Jadi pada irisan melintang ini merupakan membentuk suatu sistem. Sistemnya disebut sistem Hackers. Dalam sumsum tulang terdapat sumsum kuning sebagai tempat penimbunan lemak dan sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel darah merah. Jadi di sini terdapat sumsum. Sumsum ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi pada tulang dia mampu sebagai tempat pembentukan sel darah dan juga tempat untuk penimbunan lemak. Pembentukan dan perombakan sel keras dan tulang keras diatur oleh kalsium fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Jadi tulang keras kita pembentukan maupun perombakan itu diatur oleh ion seperti kalsium, fosfat, vitamin D, hormon. Maka dari itu, untuk kesehatan tulang kita jangan sampai kita kekurangan beberapa ion seperti kalsium dan juga vitaminnya. Selanjutnya, tulang keras itu juga dibagi menjadi tulang berdasarkan matriksnya dan tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, berdasarkan matriksnya ada tulang kompak, tulang spons. Kemudian berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan juga tulang tidak beraturan. Apa yang membedakan antara beberapa tulang ini kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, tulang keras berdasarkan matriks. Ada tulang kompak. Tulang kompak ini memiliki matriks yang padat. Letaknya lapisan luar tulang pipa. Ini merupakan bentukan tulang pipa. Di sini yang merupakan tulang kompak adalah bagian yang keras. Ini merupakan tulang kompak. Tulang spons memiliki matriks yang berongga. Letaknya pada tulang pipa dan tulang matriks spons seperti spons. Jadi spons kan bentuknya berongga-rongga ini. Ini merupakan bagian tulang spons. Jadi bisa kita simpulkan dalam satu tulang itu terdapat tulang kompak dan juga terdapat tulang spons. Tulang keras berdasarkan bentuk. Yang pertama berbentuk pipa. Berbentuk pipa ini bentuknya seperti tabung yang berongga, terdiri dari 3 bagian. Ada epifis, diafis bagian tengah, dan juga ada yang namanya cakra epifis. Kemudian contoh tulangnya. Di sini ada tulang paha. Ini kan bentuknya seperti pipa. Kemudian tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengepil. Di sini bentuk-bentukannya bisa kita lihat dari semua contohnya itu berbentuk tabung. Selanjutnya yaitu tulang pipi. Jadi namanya pasti dia berbentuk pipi dan berongga. Berongga karena dia termasuk juga tulang spons. Contohnya ada tulang rusuk, kemudian ada tulang belikat, kemudian ada tulang tengkorak. Selanjutnya yaitu tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk silindris, yaitu di pergelangan tangan, kemudian pergelangan kaki. Tulang tak beraturan
sesuai namanya tak beraturan, jadi dia memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya tulang wajah, tulang belakang. Seperti kita tahu, wajah kan memiliki bentuk yang berbeda-beda karena dia tersusun dari tulang yang berbeda-beda pula, makanya bentuknya dia satu. Selanjutnya yaitu susunan rangka pada tubuh manusia. Yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari tengkorak. Ini merupakan rangka aksial, tulang tengkorak kita. Kemudian ada tulang belakang. Ini ada tulang dada. Selanjutnya yaitu rangka apendikula. Rangka apendikula ini merupakan rangka yang terdiri dari rangka apendikular atas. Rangka apendikular atas ini merupakan bagian dari tangan kita. Kemudian rangka apendikular bawah itu bagian kaki kita. Jadi bisa disimpulkan rangka apendikular ini merupakan rangka gerak tubuh kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai proses oksifikasi. Apa itu oksifikasi? Oksifikasi merupakan proses pembentukan tulang. Seperti kita tahu, pada tahap embrio, semua bagian tubuh kita terdiri dari tulang rawan. Tulang rawan, kemudian dia terdapat rongga. Rongga-rongga itu akan terisi osteoblas. Kemudian osteoblas itu akan membentuk osteosit dari luar ke dalam. Setelah terbentuk osteosit, osteosit akan mengsekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Matriks tulang keras terdiri dari kalsium, fosfat, hingga dia mengeras. Jadi yang membuat tulang keras yaitu karena adanya protein dan juga karena adanya sekresi protein yang membuat dia terbentuk matriks tulang yang terisi kalsium dan fosfat. Jadi yang membuat keras yaitu kalsium dan fosfatnya. Kemudian terbentuklah dia tulang keras. Setelah kita belajar mengenai tulang keras, kita akan belajar selanjutnya yaitu persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang. Jadi pada tubuh kita, tulang satu dengan tulang yang lainnya itu saling berhubungan. Makanya terbentuk tubuh kita mulai dari kepala, badan, kemudian tangan, kaki, semua itu ada persendiannya. Ini merupakan gambaran dari persendian kita. Jadi di persendian itu ini dua buah tulang. Dari ujung tulang itu terdapat tulang rawan. Ini kapsul sendi pelindungnya. Kemudian ada membran sinovial. Membran sinovial ini berisi cairan seperti halnya pelumas. Kemudian kita akan belajar juga mengenai macam-macam persendian. Yang pertama ada sendi mati atau bisa disebut sinartrosis. Yang kedua sendi kaku, apiartrosis. Yang ketiga sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama kita akan membahas sendi mati atau sinartrosis. Jadi sendi mati itu merupakan hubungan dari dua tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga dia tidak dapat digerakkan. Seperti sifatnya jaringan ikat itu sifatnya perekatannya kuat. Jadi contohnya hubungan antar tulang tengkorak atau sukura. Ini tulang tengkorak kita dihubungkan satu dengan yang lainnya yaitu dengan sukura. Sukura ini dia sifatnya terdiri dari jaringan ikat sehingga dia pergerakannya akan sulit atau tidak dapat bergerak. Makanya dia disebut sendi mati. Selanjutnya yaitu sendi kaku atau ampliartrosis. Jadi sendi kaku sesuai dengan namanya, hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. Kartilago yaitu tulang rawan sehingga memungkinkan gerakan yang terbatas.
Contohnya, yang pertama sendi antar tulang rusuk dengan tulang dada. Di sini antara tulang rusuk dan tulang dada ini terdapat tulang rawan. Jadi ini merupakan salah satu penyambungnya. Jadi kunci dari sendi kaku ini dia dihubungkan oleh tulang rawan. Kalau sebelumnya sendi mati itu dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga dia tidak mampu bergerak. Kalau sendi kaku dia dihubungkan oleh kaku yang memungkinkan pernafasannya terbatas. Seperti saat kita bernafas, paru-paru kita akan mengembang dan mengembang. Di sini akan terjadi pergerakan, tapi pergerakannya itu yang bersifat terbatas. Kemudian ada sendi antar ruas tulang belakang. Ini merupakan persendiannya. Ini kan ada tulang rawannya atau kartilago. Sendi yang selanjutnya yaitu sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak ini merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, sehingga tulang dapat digerakkan secara bebas. Jadi setelah kita pelajari pada sendi mati, jaringan ikat itu sifatnya dia mudah merekatkan atau rekatannya sangat kuat. Kemudian macam-macam sendi gerak, yang pertama ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan juga sendi peluru. Yang pertama kita akan membahas mengenai sendi putar. Sendi putar ini merupakan sendi yang ujung tulangnya satu mengitari tulang-tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya tulang atlas dan tulang aksis. Bisa diamati pada gambar sendi putar. Ini merupakan tulang atlas dan tulang aksis. Jadi ketika kita memutarkan kepala kita, maka akan dapat berputar karena terdapat sendi putar. Kemudian selanjutnya yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini merupakan salah satu sendi di mana salah satu tulang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Kita bisa lihat contohnya pada tubuh kita. Jadi hanya bisa digerakkan ke satu arah, yaitu ke atas, menunjuk ke atas. Kemudian lutut kita dapat digerakkan, kaki kita diarahkan ke belakang. Selanjutnya yaitu sendi pelana. Sendi pelana ini merupakan sendi di mana kedua ujung tulang berbentuk pelana dan berporos dua mirip gerakan menunggang kuda. Jadi bisa sedikit disimpulkan pada sendi pelana ini memungkinkan gerakan dua arah. Yaitu contohnya telapak tangan dengan ruas jari. Gerakannya seperti ini. Memungkinkan bergerakan mirip seperti menunggang kuda. Kemudian sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya gelang bahu dengan tulang lengan atas. Ini bagian sini. Gelang bahu ini. Ini bagian bahu. Kemudian tulang paha dengan tulang panggul. Ini bisa kita gerakan ke segala arah, bisa ke atas, ke kanan, ke bawah, ke samping. Jadi bisa dibedakan dari keempat contoh sendi ini. Kalau sendi putar memungkinkan gerakan memutar, sendi engsel memungkinkan gerakan satu arah, menekuk satu arah. Sendi pelana menekuk biasanya dua arah, kuda. Kemudian sendi putar memungkinkan gerakan untuk memutar. Kemudian sendi peluru gerakan ke semua. Selanjutnya yaitu otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif pada tubuh kita. Jadi yang membuat kita mampu bergerak yaitu karena adanya otot. Otot ini pada video sebelumnya kita telah bahas terbagi menjadi tiga. Ada otot lurik, otot polos, kemudian otot jantung.
pertama kita akan membahas mengenai otot lurik. Otot lurik memiliki garis gelap yang disebut aktin, kemudian garis terang yang disebut dengan miosit. Jadi bisa kita lihat gambar ototnya yang memiliki garis gelap terang. Kemudian berbentuk silindris, jadi dia berbentuk lingkaran memanjang seperti ini. Memiliki banyak inti yang berada di tepi. Jadi inti dari otot lurik ini sangat banyak dan letaknya dia di tepi. Bisa dilihat di contoh gambarnya seperti ini. Bekerja secara sadar. Jadi otot lurik ini bekerja dengan kesadaran kita. Misalnya kita ingin menggerakkan tangan, kita kan sadar pergerakannya. Kemudian terletak di seluruh tubuh kita. Jadi di seluruh tubuh kita, alat gerak kita itu tersusun atas otot lurik. Kemudian yang kedua, otot polos. Otot polos ini berbentuk gelendong. Jadi seperti ini, bentuknya gelendong. Kemudian memiliki satu inti yang berada di tengah. Intinya hanya satu. Jadi satu gelondong ini memiliki satu inti yang terletak di tengah. Kemudian bekerja secara tidak sadar atau otonom. Jadi otot polos itu bekerja di luar kesadaran kita. Jadi dia akan tetap terus bekerja tanpa kita sadari. Kemudian letaknya di dalam organ dalam tubuh kita, misalnya organ pencernaan, organ ekskresi, dan juga organ kelamin. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung ini berbentuk serabut lurik dan bercabang. Jadi dia seperti otot lurik, berbentuk silindris seperti ini, dan dia memiliki cabang satu dengan yang lainnya. Ini cabangnya, ini cabang yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, yaitu cabangnya. Kemudian memiliki banyak inti yang berada di tengah. Nih, intinya itu dalam satu ini memiliki banyak yang letaknya berada di tengah. Kemudian bekerja secara tidak sadar, letaknya khusus berada di organ jantung, sesuai namanya otot jantung. Jadi dia berada di organ jantung. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat kerja otot. Yang pertama, otot kita itu bekerja secara antagonis dan juga sinergis. Antagonis itu merupakan kerja dua otot yang berlawanan, salah satu berkontraksi dan yang lainnya berrelaksasi. Kalau sinergis sesuai dengan namanya, sinergis berarti saling bekerja sama atau bekerja secara bersamaan. Yang pertama kita akan belajar mengenai otot yang bekerja secara antagonis. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Fleksi itu merupakan gerakan membengkokkan, kemudian ekstensi meluruskan. Contohnya pada otot ini, otot biasanya kaki kita bisa, lengan kita bisa. Fleksi membengkokkan, ekstensi meluruskan. Di sini ketika fleksi ini akan ada otot yang berkontraksi dan juga berrelaksasi. Kemudian ada abduksi dan adduksi. Abduksi menjauhi badan, kalau adduksi mendekati badan. Jadi abduksi ini ketika kita merentangkan tangan, maka tangan kita akan menjauhi badan kita. Kemudian adduksi saat kita mengembalikan tangan kita mendekati tubuh kita. Ini contohnya. Selanjutnya yaitu ponasi dan supinasi. Ponasi itu menelungkup, kemudian supinasi itu menengadah seperti ini. Yang keempat yaitu depresi dan elevasi. Depresi itu merupakan saat kita menunduk, kemudian
inovasi saat kita menengadah. Jadi saat kita menunduk, ini depresi biasanya kan untuk memudahkan kita mengingat depresi, biasanya orang depresi kan selalu menunduk. Kemudian elevasi saat kita tidak menunduk atau kita mendongak biasanya. Selanjutnya yaitu gerakan sinergis atau gerakan yang berlangsung bersamaan. Contohnya ada otot pronator teres dan pronator quadrus. Pada pergerakan ini menimbulkan gerakan menelungkup dan mengadah ini. Ini pronator teres, ini pronator quadrus. Jadi ini saling kerjanya bersamaan. Ketika kita menengkup mengadahkan tangan, maka otot pronator teres dan quadrus ini akan bekerja sama, kerjanya bersamaan. Demikian materi mengenai sistem gerak pada manusia. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.